سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat yang baik hati, senantiasa semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kalian dalam hidup kalian, yaitu dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya, dengan yaitu segala kebaikannya, ampunannya, rahmatnya yang disertai dengan pertolongannya di dalam setiap ikhtiar, di dalam setiap upaya, dan dalam setiap perbuatan yang baik dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini, detik ini, jam ini, pada hari ini, saya menyeru kepada kalian, mari kita sama-sama mantapkan di dalam hati kita segala macam kebaikan, sifatnya qalbu, sifatnya iman, sifatnya yakin, sifatnya khusyuk, sifatnya ikhlas, semuanya agar dimantapkan di dalam hati kita sebagai mesin pendorong dan juga daya utama untuk mendapatkan kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengarungi kehidupan di dunia hingga sampai ke akhirat di hadapan Allah kita sebagai orang yang selamat. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema untuk sahabat sekalian, yaitu sebuah tema keajaiban kolbu. Apakah itu keajaiban kolbu? Keajaiban kolbu adalah terdiri daripada ilmu-ilmu yang menempatkan segala rahasia Allah dan keutamaannya sedalam-dalamnya di dalam lubuk hati kita, di dalam sir kita yang paling dalam. Minat kita kepada Allah menanam rasa cinta dan kasih kita untuk setiap apa yang Allah titipkan dan Allah tetapkan sebagai pesan, sebagai perintah untuk kita sekalian hamba-hambanya. Tidak pula lupa kita kepada larangan Allah, larangan baik yang lahir maupun batin. Keajaiban kolbu. Sahabat, saya meyakini semua manusia mempunyai hati yang disebut kolbu adalah hati. Terdapat di dalamnya rahasia keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam salah satu surat Qaf ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Yang demikian itu tanda-tanda kuasa Allah agar menjadi peringatan di dalam hati sanubari manusia bagi yang memiliki hati nurani dan akal sehat. Au alqa sam'a, atau orang-orang yang diberi telinga, yang difungsikan untuk mendengar segala kebaikan Allah. Wa huwa syahid, atau dia mempunyai mata dan dia dengan mata tersebut dipergunakan untuk menyaksikan dan melihat rupa-rupa kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati manusia terdiri daripada hati yang keras, terdiri daripada hati yang lunak, terdiri daripada hati yang sakit, terdiri daripada hati yang mati. Di dalam hati laksana, lahan yang luas, terlaksana, yaitu sebuah tempat yang dimana Allah adakan tempat itu untuk hamba-hambanya berlomba-lomba menanam segala kebaikan di lahan tersebut. Di lahan itu terdapat yaitu berbagai macam orang-orang cara menanam mereka untuk tanaman akhiratnya. Pertanyaannya sahabat, kita sebagai orang berkebun di dalam kolmu, bercocok tanam di dalam jiwa orang yang senantiasa berkebun di dalam hatinya, tentu akan diberi menyaksikan, diberi melihat adanya macam-macam tanaman, baik yang manfaat ataupun madarat. Orang yang arif terhadap hatinya, orang yang mengenal kebunnya, petani yang baik akan senantiasa memelihara tanaman yang bermanfaat. Dan petani yang awam, petani yang tidak mengetahui keilmuannya di dalam bertani, tentu dia akan menyepelekan rumput-rumput yang berkeliaran di balik setiap tanaman yang dia tanam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, samakah apa yang kita tanam dengan rumput yang tidak kita tanam? Yang kita tanam ini adalah yang harus kita pelihara, sedangkan rumput-rumput itu tidak diperintah oleh Allah untuk kita pelihara. Artinya, apa yang menjadi perintah dan larangan Allah itu yang harus kita perhatikan. Apa saja yang tumbuh dalam hati, yang berasal dari mana saja, dari apa saja yang membuat hati ini keruh dan was-was, maka itulah yang harus kita hindarkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.